Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Alfa Tauhid. Selamat pagi Sira, selamat pagi pemirsa, selamat pagi dari Jakarta yang terasa cukup panas pada pagi hari ini. Entah karena sudah mau masuk musim panas atau musim pilkada. Karena lagi panas-panasnya nih, makan sate di Purwodadi. Cakep. Yang jual janda belum sikat gigi. Hai warga Jakarta, bye-bye tuh urat nadi karena pilkada sebentar lagi. Wih, itu benar banget makin tuh. Panas, makin karena panas iya. nih. Sekarang udah ada satu nama ya yang banyak banget disorot sama parpol-parpol, Anies Baswedan. Tapi nama-nama lain juga muncul, Ridwan Kamil. Betul. Kemudian ada juga yang digadang-gadang sebagai wakilnya dari Anies Baswedan, Kaisang Pangarep. Karena ia berharap untuk bisa berpasangan dengan Anies Baswedan, sementara di sisi lain PDIP yang notabene lawan politik di Pilpres kemarin juga kepincut nih pengen barengan sama Anies Baswedan. Nah, siapa kira-kira yang akan dipilih? Bagaimana jalannya dinamikanya? Kita akan bahas nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Sementara itu, kita bicara masalah panas, ini juga ada masalah panas juga soal kebakaran pemirsa yang terjadi di Sumatera Utara. Ada Mapolres Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang terbakar hebat. Nah, peristiwa ini terkuak setelah petugas dari piket jaga melihat ada percikan api di sana, tepat di meteran listrik awalnya. Nah, petugas Polres juga akhirnya berusaha untuk memadamkan api nih yang membakar atap bangunan di bagian depan. Setelah diselidiki, penyebab kebakaran diduga akibat ada konsleting listrik. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya dari wilayah Aceh, di mana ini ada puluhan warga yang keracunan makanan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Mereka dilarikan ke rumah sakit usai menyantap hidangan di tempat pesta. Setelah diperiksa ternyata belasan warga tersebut diduga mengalami keracunan makanan. Tercatat ada 48 warga yang mengalami keracunan usai menyantap makanan di tempat warga yang sedang menggelar hajatan. Seluruh pasien mengalami gangguan pada pencernaan, kemudian sakit di bagian ulu hati, hingga muntah-muntah. Sebagian sudah dipulangkan, namun belasan pasien terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif hingga harus dirawat inap. Ini kejadian seperti ini banyak juga ya di daerah-daerah ya, karena ada hajatan, kemudian ada peristiwa insiden keracunan makanan. Iya, sebelumnya bahkan ada kejadian di mana menewaskan satu orang dan patut jadi kejadian luar biasa. Ini terjadi lagi kemudian di Nagan Raya Aceh. Memang benar-benar harus diperhatikan, apalagi yang mau menggelar acara, diperhatikan benar cateringnya, makanannya, agar tidak terulang lagi terjadi seperti ini. Betul. Mau berbahagia, malah merayakan acara tapi justru berujung pada petaka. Iya. Dari Aceh, kita akan beralih ke Jakarta, pemirsa. Ini ada sebuah insiden kecelakaan lalu lintas di mana ada sebuah truk kontainer, ini dia bermuatan spare part mesin diesel, tidak kuat nanjak. Akhirnya oleng, lalu kemudian menimpa sebuah minibus yang berada di belakangnya. Ini terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya di Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam peristiwa ini memang pengemudi minibus ini sempat terjepit dan proses evakuasi juga berlangsung dramatis. Seperti ini kira-kira kondisi kecelakaan yang melibatkan truk kontainer dan juga minibus di Jalan Kapuk Kamal Raya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis siang. Dalam video amatir ini terekam ada seorang pengemudi dalam kondisi terjepit akibat peti kemas menimpa kendaraannya. Ada petugas damkar di situ yang tiba di lokasi berjibaku untuk mengevakuasi korban, kakinya juga terjepit di bangku kemudi untuk kemudian segera ditarik keluar. Korban alhamdulillah selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Sementara sopir truk kontainer mengatakan kendaraan ini membawa muatan spare part mesin diesel dari Tanjung Priok menuju ke Dadap, Tangerang. Nah, karena tidak kuat menanjak, truknya mundur dan akhirnya menimpa minibus. Kami hadirkan informasi pilihan lainnya, pemirsa. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap seorang perampok rumah ataupun toko jam mewah, maksud kami di Ruko Pantai Indah Kapuk 2. Pelaku ini ditangkap di hotel di wilayah kawasan Cianjur, Jawa Barat. Dengan barang bukti belasan jam mewah dan senjata tajam yang digunakan saat beraksi,
Tim dari Opsinal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menjerat pelaku perampokan toko jam mewah di Ruko La Rivera di daerah Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang, Banten. Pelaku berinisial HK ini diringkus di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Setelah melumpuhkan pelaku, petugas selalu melakukan penggeledahan dan juga menemukan 12 jam tangan mewah hasil perampokan, pakaian, kemudian senjata tajam yang juga digunakan saat beraksi. Sebelumnya, aksi perampokan di toko jam mewah di kawasan PIK 2 terekam kamera pengawas. Pelaku yang menodongkan senjata tajam kemudian mengikat 3 karyawan toko pada saat itu dan berhasil membawa 18 jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Ini viral loh kemarin karena jam yang dicuri ini nilainya luar biasa. Tadi disebut fantastis 14 miliar. Banget, benar. Nah, ini beraksinya dengan mengancam begitu ya. Nah, kalau di Parepare ini ada aksi seorang ibu-ibu yang kemudian bermoduskan menukar emas imitasi dengan emas asli dan ini ketahuan. Akhirnya diamuk oleh mama yang berada di pasar di toko emas tersebut. Nah, ini terjadinya di Sidrap di Sulawesi Selatan. Penjual sudah curiga nih, kemudian merekam kejadian ini, lalu kemudian akhirnya ketahuan aksinya dan si ibu-ibu ini diamuk massa yang didominasi oleh emak-emak juga yang memang lagi jualan emas atau jual beli emas di sana. Nah, modus pelaku adalah menukar gelang imitasi dengan emas asli. Tapi ketahuan, tidak bisa berkelit, pelaku NR usia 45 tahun ini jadi sasaran amuk massa dan pengunjung di sekitar toko emas. Nah, keributan tadi sempat direkam oleh pemilik toko sebagai bukti dari aksi modus kejahatan dari sang pelaku ini. Akhirnya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 362 tentang pencurian. Diduga ia sudah beraksi di berbagai toko emas lainnya dan apes ketangkep pada kejadian kemarin. Pemirsa, seorang pria dengan nekat menodongkan senjata laras panjang ke seorang karyawan agen di kota Palangkaraya. Meski diduga merupakan senjata api mainan, namun upaya perampokan ini sempat membuat panik karyawan dan juga warga sekitar. Video dari rekaman CCTV saat seorang pria berupaya melakukan perampokan di sebuah kios agen Briling di Jalan Menteng 20 Kota Palangkaraya pada Rabu lalu. Pelaku yang masih mengenakan helm ini tiba-tiba mengeluarkan senjata laras panjang dari dalam tas ranselnya. Sambil menodongkan senjata ke karyawan yang berada di dalam kios, pelaku sempat berkata, "Serahkan uang kalian." Korban yang sedang menghitung uang menjadi panik dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, pelaku yang diduga menggunakan senjata mainan itu langsung kabur. Dalam peristiwa ini tidak ada uang yang dicuri. Aksi pelaku ini tergolong nekat pada siang hari juga meresahkan warga pada saat itu, sehingga warga terus berharap polisi bisa segera menangkapnya. Tidak ada uang yang dicuri karena kemungkinan pelaku tidak yakin dengan aksinya karena yang dipakai ada senjata mainan. Apalagi udah diteriakin kan, tolong, takut juga diserbu sama warga lainnya. Ya, selanjutnya kita ke Semarang pemirsa. Ini soal ada kasus dari tewasnya bos rental yang dikeroyok oleh massa di Pati, Jawa Tengah. Nah, akhirnya tim gabungan Polri juga terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Nah, di lokasi polisi tidak mendapati ada pelaku pengeroyokan namun berhasil mengamankan ada puluhan kendaraan bodong yang memang ternyata berada di kawasan Sukolilo yang disebut sebagai wilayah atau daerah tempatnya penadah para mobil curian. Nah, tim gabungan dari Polda Jateng, Polres Pati dari Polsek Sukolilo memang bergerak untuk menuju ke lokasi desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo yang sempat viral di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi datang ini satu persatu ke rumah warga yang diduga memang ikut dalam pengeroyokan bos rental. Polisi memang tidak menemukan para pelaku pengeroyokan karena diduga mereka sudah melarikan diri. Tapi di beberapa rumah warga, polisi menemukan ada puluhan kendaraan bermotor yang tidak punya dokumen resmi. Nah, alhasil polisi mengamankan ada 33 kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4. Sebagian besar ditemukan dari satu rumah yang sama. Nah, setelah dikumpulkan di Polsek Sukolilo, barang bukti puluhan kendaraan bodong ini diangkut ke Polda Jawa Tengah. Sementara warga yang memiliki kendaraan bodong tersebut dimintai keterangan di Polres Pati.
Pemirsa, kekerasan terhadap remaja putri kembali terjadi. Kali ini terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana ini juga digegerkan dengan 3 video yang memperlihatkan seorang remaja putri ini dianiaya, dilakukan kekerasan oleh 3 remaja lainnya. 3 potongan video yang berdurasi 8 menit 30 detik yang membuat geger warga Kota Bekasi, di mana dalam video tersebut memperlihatkan seorang remaja putri siswa kelas 7 SMPN 47 Kota Bekasi mendapat tindakan pengeroyokan oleh sejumlah remaja putri. Menurut ayah korban, peristiwa pengeroyokan yang diwarnai aksi tindakan kekerasan ini dilakukan oleh 4 orang teman nongkrong yang bukan dari satu sekolah. Keempat orang ini juga masih pelajar dan ada justru yang mengalami drop out. Atas peristiwa pengeroyokan remaja ini, pihak keluarga telah membuat laporan kepolisian pada Senin 10 Juni 2024 lalu dan berkasnya sudah diterima. Kabarnya pihak korban akan segera menjalani pemberkasan berita acara. Lagi-lagi ya pemirsa, kita kembali mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan bullying, tidak melakukan penganiayaan. Apalagi ini kan sama-sama pelajar gitu. Betul. Ya. Betul, artinya memang pendidikan di rumah, pendidikan agama juga harus penting. Apalagi udah mau lebaran haji, udah mau Idul Kurban, harusnya kan bersama keluarga nih malah urusan sama polisi. Jadi ribet lagi. Nah, bicara masalah Idul Kurban nih, bagi Anda pemirsa yang nanti akan berencana untuk kemudian potong kurban, dijaga baik-baik nih hewan kurbannya, jangan sampai lepas. Karena ada kejadian ini di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ada sapi kurban yang lepas di jalan saat dibawa oleh pemiliknya, dan ini kemudian direkam oleh orang yang berada di sekitaran lokasi. Nah, kalau kita lihat ini ada sapi berbobot 200 kilo pemirsa, ngamuk dan juga kabur begitu lepas dari tali pengikatnya. Warga ini berusaha untuk nangkep lagi, menjerat lagi pakai tali, tapi juga sempat terlibat kejar-kejaran hingga ke halaman salah satu bangunan kosong. Bahkan sapi tersebut sempat menyerang warga. Ya wajar, karena mungkin dia merasa ketakutan juga. Nah, lantaran sulit ditangkap, pemilik sapi yang juga seorang penjual hewan kurban terpaksa menggunakan sapi betina. Jadi digodain pakai sapi betina untuk memudahkan proses penangkapan ini. Dan efektif. Tergoda juga, tidak hanya manusia ya, sapi juga tergoda betina-betina nih ya. Diduga sapi tersebut mengalami stres saat akan dibawa pemiliknya. Baik. Itu tadi sejumlah rangkaian kabar pilihan untuk Anda. Kita juga akan menghadirkan informasi di mana seorang pria dengan tega menganiaya mantan istrinya. Akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, aparat reserse Polres Bitung menangkap ada tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan, dan ini terjadi di ruang publik. Videonya kemudian diambil oleh warga sekitar. Ini video kekerasan yang viral di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ada seorang pria menggunakan baju coklat menarik-narik korban yang saat itu dilihat oleh banyak warga. Ia menarik rambut, menyeret wanita tersebut yang ternyata merupakan mantan istrinya. Ia juga mengancam korban dengan senjata tajam. Videonya viral, kemudian polisi mencari tersangka dan akhirnya diamankan. Motifnya adalah ia meminta atau memaksa meminta uang terhadap mantan istrinya setelah lama berpisah. Iya, untuk informasi lebih lanjut kami ajak Anda berdialog bersama dengan AKBP Albert Zai yang merupakan Kapolres Bitung. Pak Kapolres, selamat pagi. Ini sebenarnya terjadi di ruang publik. Kemudian yang menjadi alasan si mantan suami ini melakukan kekerasan gitu ya, penganiayaan terhadap mantan istrinya itu sebenarnya apa ya? Baik, selamat pagi Mbak. Jadi dapat saya jelaskan bahwa modus dari tindak pidana yang terjadi ini adalah permintaan sejumlah uang kepada korban, kepada tersangka. Dapat kami jelaskan bahwa kronologis kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024, korban atas nama Yesi Caroline umur 43 tahun, pekerjaan kepala sekolah PAUD, hendak berangkat ke sekolah dari rumah. Ketibanya pukul 10 WITA di depan sekolah, didatangin oleh tersangka atas nama Franky Suherman umur 46 tahun. Kemudian tersangka
memintakan uang kepada si korban. Namun si korban tidak mengabulkan permintaannya. Karena tidak dikabulkan sehingga si tersangka marah, turun dari sepeda motor dengan menarik rambut serta mengancam si korban. Sehingga korban sempat diseret sehingga mengalami luka lecet pada bagian kaki berdasarkan hasil visum yang sudah kita dapatkan. Dapat kami terangkan ataupun kami jelaskan kepada pemirsa bahwa tersangka adalah mantan suami dari si korban, di mana 8 tahun yang lalu mereka bercerai. Nah, sebenarnya kejadian ini sudah sering dialami oleh korban, dalam artian bahwa tersangka sering memintakan uang kepada si korban melalui WhatsApp, tapi tidak dikabulkan ataupun diberikan oleh si korban, sehingga WA-nya diblokir. Baik, Pak Kapolres, selama menjalani hubungan pernahkah ada kekerasan dalam rumah tangga dalam keseharian mereka ini selama mereka masih bersama? Dari laporan yang kami dapatkan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi sebelumnya. Ini pertama ataupun puncak dari emosi yang beberapa kali si tersangka memintakan uang tetapi tidak dikabulkan. Inilah puncak dari emosinya sehingga si tersangka mendatangi si korban. Artinya ketika sudah berpisah tetapi tersangka ini kerap kali meminta uang tapi dengan ancaman begitu setelah mereka sudah berpisah? Iya, betul Mbak. Jadi si tersangka ini sering WhatsApp kepada si korban memintakan uang, kemudian karena merasa terganggu si korban memblokir, kemudian menghubungi melalui telepon seluler. Oke. Baik, untuk saat ini pelaku sudah diamankan, Pak? Sudah ditangkap, Pak? Betul, kita sudah amankan. Jadi laporan di tanggal 10, di tanggal 11 pukul 4 sore kita sudah berhasil mengamankan si tersangka. Namun untuk barang bukti saja masih DPB, daftar pencarian barang bukti, karena si tersangka telah membuang pisau tersebut ke jurang. Iya, untuk hukumannya, Pak? Ya, karena ini merupakan pengancaman, maka kita terapkan pasal 351 ayat 1, yaitu tentang pengancaman, hukumannya 2 tahun 8 bulan. Kemudian kita juntokan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang kepemilikan senjata tajam, ancaman pidana 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKBP Albert Zai yang merupakan Kapolres Bitung sudah berbagi informasi kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Nanti kita jeda dulu, kita nanti akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi seputar tema utama kita, bagaimana strategi para partai politik ini untuk menjaring nama-nama calon kandidat calon gubernur Jakarta yang sedang ramai dibicarakan. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata ini mengklaim pihaknya akan menangkap buronan kasus suap Harun Masiku sesegera mungkin. Pernyataan Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu 1 minggu ke depan tersiar di publik. Hal tersebut konon dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo pun menanggapi pernyataan tersebut karena dinilai kontraproduktif di tengah gencarnya upaya penyidik melacak keberadaan Harun Masiku. Sementara itu, saat ditemui di gedung KPK usai menerima panitia seleksi KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara meluruskan soal pernyataannya yang mengatakan buron Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu sepekan. Alex menambahkan dirinya tidak mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku. Namun ia menegaskan bahwa tim penyidik hingga kini masih terus mencari keberadaan yang bersangkutan. Selanjutnya pemirsa, informasi mengenai pidato Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam KTT Gaza yang berlangsung di Amman, Yordania disambut hangat oleh Presiden Palestina Mahfud Abbas. Nah, Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Palestina ini, Mahfud Abbas, dalam KTT Gaza yang berlangsung di Amman, Yordania. Dalam pertemuan tersebut,
Mahmud Abbas langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ia bahkan menyatakan bahwa Prabowo ini adalah saudara dari Palestina. Dalam pidatonya di KTT Gaza, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan kesediaan Indonesia untuk terus membantu Palestina. Direct to the point. Yes, whatever we can do more, we will do more. Thank you very much, and we know we are not the only friends. Ya, pemirsa, sebentar lagi para jemaah haji ini akan menjalani ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina yang biasa disingkat dengan Armusna. Sejumlah persiapan terus dimatangkan agar ibadah berjalan lancar. Para jemaah diperkenalkan dengan metode burur. Jemaah yang lanjut usia dan memiliki kondisi kesehatan yang tidak terlalu baik akan mendapatkan prioritas. Dalam metode ini, para jemaah akan melewati Musdalifah tanpa menginap. Kemudian di Musdalifah mereka akan berhenti sejenak, tapi tidak turun dari kendaraan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina. Nah, menjelang haji ini, tim Was Haji DPR memaparkan ada temuan dari hasil sidak yang mereka lakukan di Mekah dan juga Madinah bersama dengan Menteri Agama di Mekah, Arab Saudi. Nah, raker pelaksanaan haji ini dihadiri oleh Menteri Agama, Yakut Holil Qomas, tim Was Haji yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Ludwig Paulus. Ada kritik yang disampaikan di situ oleh tim Was dalam raker, oleh Ketua Komisi 8 Asbul Kafi, diantaranya adalah masalah di catering, transportasi, pemondokan, hingga penggunaan tambahan kuota haji bagi jamaah haji khusus. Nah, menanggapi kritikan yang disampaikan tim Was Haji, Menteri Agama menilainya sebagai masukan yang berharga. Nah, raker yang dimulai sejak pagi itu sempat diskors karena sempat berlangsung alot. Setelah rapat kemudian dilanjut oleh tim Was Haji dan Kementerian Agama, mereka sepakat bersama-sama memperbaiki penyelenggaraan haji. Kembali kami hadirkan informasi dari dunia politik di mana mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini berkunjung ke kantor DPW PKB Jakarta. Usai diusung sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024, Anies menyambut baik pinangan dari PKB dan menyebut akan melaju bersama Partai Kebangkitan Bangsa di Pilkada. Bak Gayung bersambut pinangan DPW PKB Jakarta kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta akhirnya diterima. Mengenai rumor Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, PKB menyebut semua punya peluang menjadi wakil Anies di Pilgub Jakarta. Sebelumnya DPW PKB Jakarta menyatakan akan mendukung secara resmi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk maju di Pilkada pada Rabu 12 Juni lalu. Bak Gayung bersambut akhirnya sudah diterima. Dan yang ramai dibicarakan adalah Ketua Umum PSI yang menyatakan kesediaannya untuk bisa bersanding dengan Anies Baswedan. Nah, menanggapi hal tersebut juga, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung dari Kaisang Pangarep, juga menanggapi hal tersebut dan menyebut bahwa ia akan mendoakan semua calon yang terbaik. Nah, terkait dengan wacana yang disandingkannya Kaisang dengan Anies di Pilgub DKI oleh DPW PKB sejauh ini, nah, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak menjawab tegas sebenarnya wacana tersebut. Ia hanya mengatakan bagus dan akan mendoakan yang terbaik bagi semua calon. Nah, sebelumnya memang Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini di DKI Jakarta telah menyatakan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan untuk maju pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Namun hingga saat ini memang belum ada nama calon yang akan mendampingi Anies. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiollah Ilyas mengatakan pihaknya juga masih terbuka untuk nama-nama calon wakil gubernur yang akan diusung. PKB DKI juga terbuka untuk mengusung Ketum DPW PSI Kaisang Pangarep menjadi cawagup mendampingi Anies. Ya, pada saat ini hampir semua partai politik ini menaruh perhatian kepada sosok Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan juga sempat menyebutkan tidak perlu terburu-buru untuk mengatakan siapa yang akan mendampinginya. Tapi paling tidak yang akan dibahas lebih dahulu adalah mengenai siapa saja parpol yang akan berkoalisi.
Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, dinamika politik masih berjalan sangat dinamis. Sosok Anies Baswedan merupakan salah satu dari sekian nama tenar yang kini sedang diincar partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Dengan elektabilitas yang masih tinggi, Anies Baswedan dinilai belum memiliki lawan tanding yang sepadan. Terbaru, Anies resmi mendapat dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jakarta. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS juga memberi isyarat serupa. Yang menarik, mantan Menteri Pendidikan ini juga tengah dilirik PDI Perjuangan, partai yang kerap mengkritik kebijakan Anies kala memimpin Jakarta. DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyatakan akan memilih Kaesang Pangarep sebagai calon wakil gubernur yang akan mendampingi calon gubernur Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Di satu sisi, sosok Ridwan Kamil menjadi nama yang diyakini dapat mengalahkan sosok Anies Baswedan. Partai Gerindra yakin mereka paham situasi masyarakat Jakarta karena sudah 2 kali membawa kemenangan di Pilkada Jakarta 2012 dan 2017. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian strategi dari partai-partai politik untuk menjaring nama-nama calon kandidat calon gubernur DKI Jakarta atau DKJ sekarang namanya ya, daerah khusus Jakarta. Nah, kita sudah akan hadirkan para narasumber yang akan hadir di sini. Sudah hadir 2 narasumber, nanti 2 bergabung lewat sambungan daring. Kita sambut dulu ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Habib. Selamat pagi, Bang Habib. Waalaikumsalam. Sehat ya, alhamdulillah ya. Lalu juga ada Mas Adi. Ya. Ada Mas Adi Prayitno, analis politik UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi. Salam. Nanti ada bergabung Bang Andreas Hugo Parera dari PDIP dan Bang Ahmad Doli Kurnia dari Golkar untuk kemudian bergabung berdiskusi bersama kita soal strategi dari partai politik masing-masing partai politik sampai ribet saya nih. Karena emang saking ribetnya ini untuk urusan DKI Jakarta ya. Nah, saking semangatnya nih. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, Gerindra nih kemarin sudah ada tes ombak. Budi Satrio Jiwandono mau digabungkan sama Kaesang, digabungkan sama Raffi Ahmad. Tapi ternyata sepertinya tidak jadi Budi Satrio. Lalu kemudian sekarang muncul nama Ridwan Kamil yang sepertinya lebih dekat dengan Golkar dan juga Gerindra untuk maju di DKI Jakarta. Sudah finalkah keputusan tersebut atau bagaimana, Bang? Ya, namanya pilkada finalnya itu kan waktu daftar ke KPU ya. Dokumen A1, DA1 itu kan. Baru submit ke KPU itu finalnya. Nah, tapi memang kami menyerap aspirasi dari masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta ini kan sangat kritis. Ya. Kalau kita lihat pemilu terakhir, 3 pilkada terakhir itu kan nggak ada incumbent yang bertahan. Selalu berganti ya? Iya. Mereka selalu ingin yang baru dan kritis terhadap sosok-sosok yang lama. Ya, begitu juga misalnya di Pileg ya. Saya ini dilala, alhamdulillah bisa lolos kembali sebagai incumbent. 2 periode sebelumnya tidak satupun incumbent bertahan di Pileg. Karena saya tahu ya, masyarakat Jakarta itu kalau menaruh harapan tinggi sekali terhadap politisi ini. Ya, ekspektasi mereka tinggi sekali. Nah, tapi kalau tidak terpenuhi harapan tersebut, mereka dengan tegas bisa mengabaikan orang yang dahulu sebelumnya dianggap superhero, ya. Bisa tidak dianggap apa-apa lagi 5 tahun kemudian. Nah, makanya banyak tuh yang dijago-jagokan petahana ya, maju kembali mulai dari Pak Foke ya, kemudian sebetulnya Pak Ahok itu kan hitungannya incumbent ya kan ya. Nah, ini tantangan lagi buat sosok yang disebut incumbent, misalnya Pak Anies Baswedan ya. Apakah bisa memenuhi ekspektasi masyarakat? Nah, itu karena masyarakat Jakarta tuh nggak ada fanatik-fanatikan. Dalam konteks ideologi politik Bang Habib, kalau misalnya dari Gerindra melihatnya seperti apa nih sosok yang akan diusung oleh Gerindra? Ada ya, karena itu syarat-syarat menurut yang kira-kira saya apa, ya, gitu? harus benar-benar orang yang dianggap bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dan lebih mudah sebetulnya kalau di Jakarta ini sosok yang baru. Ya, sosok yang lebih condong ke yang baru. Pak Anies berarti yang terlepas dari konflik-konflik lama. Ya. Nah, ini lebih mudah di Jakarta. Jadi lebih mudah dijual lah itu. Berarti Pak Anies sudah tidak seksi buat Gerindra? Menurut saya yang saya serap aspirasi, saya kan dapil Jakarta Timur ya. Gimana minim sekali. Ya, gitu. hampir nggak ada bahkan ya. Aspirasi masyarakat terutama pendukung kami ya terhadap Pak Anies gitu.
Jadi saya cek juga dapil sebelah ya, ada 2 dapil lagi teman-teman yang kemarin lolos. Gimana? Ya sangat kecil ya kalau Pak Anies ya akan diusung oleh Gerindra. Kan metode kami itu penentuan calon kepala daerah adalah menyerap aspirasi di masyarakat, disampaikan pengurus tempat, misalnya DPD, lalu ke DPP, lalu diputus oleh Pak Prabowo selaku KDP dan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum. Nah itu, jadi kalau di bawah udah nggak ada, ya kan ya, hampir nggak mungkin bisa sampai ke tingkatan yang paling akhir. Kalau dari Gerindra, nama Anies Baswedan ini sangat-sangat minim, karena dari masyarakat juga belum ada muncul nama Anies Baswedan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan, Bang Andreas, ini benarkah sudah melirik sosok Anies Baswedan begitu? Kalau di PDI Perjuangan kan prosesnya ya kurang lebih mirip, tapi metodenya mungkin beda gitu, dalam arti bahwa ya, proses penjaringan itu sudah dilakukan gitu. Proses penjaringan sudah dilakukan dan dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Partai di daerah khusus Jakarta. Kemudian nanti dikirim ke DPP gitu untuk melakukan proses penjaringan. Dan yang sudah terjadi adalah proses penjaringan sudah ada dan ada beberapa nama yang dijaring, termasuk namanya Pak Anies, dan itu dikirim ke DPP gitu. Ya DPP akan melakukan proses penyaringan. Nah di dalam proses penyaringan ini tentu partai akan melihat aspek keterpilihannya, kemungkinan keterpilihannya. Di situ kita lihat modal sosialnya gimana, ya, dukungan dari masyarakatnya gimana. Kemudian tentu dukungan partai-partai politiknya. Apakah memenuhi persyaratan 20%? Karena Pak Anies ini kan kita tahu non-partisan kan. Sementara dukungan itu perlu 20% dari partai-partai politik, dan partai-partai mana saja yang bisa kita ajak kerjasama untuk memberikan dukungan. Ya, dan tentu juga aspek kita pilkada ini kan pemilihan pemilihan langsung ini kan membutuhkan ya anggaran yang cukup untuk mensupport pelaksanaan pilkada tadi. Artinya kontestan itu membutuhkan dukungan logistik yang cukup. Saya kira ini aspek-aspek ini harus dipertimbangkan secara matang, karena ya partai itu pasti mengusung, tentu ya mengusung untuk memenangkan kontestasi tersebut. Yang paling idealnya tentu ya partai menghendaki ada kadernya juga yang terlibat di dalam proses pilkada di situ. Di situ nanti akan dinegosiasikan antar partai untuk kerjasama. Karena kita tahu bahwa di DKI itu kan tidak ada partai yang bisa mengusung secara tunggal, mengusung sendiri gitu. Tidak ada partai yang mempunyai golden ticket untuk mengusung kadernya gitu. Itu fakta yang ada, realitanya, dan proses itu sedang berjalan. Nah, kita pengen tahu sebenarnya nama-nama yang sudah masuk dalam penjaringan di PDIP ini siapa aja? Masukkan nama Anies Baswedan di sana, atau ada nama-nama lainnya yang kemudian dijaring di situ? Nanti dijawab usai jeda ya, Bang Andreas ya. Kami kembali saat lagi, tetap di sini. Apa kabar? Indonesia Pagi. Baik, kita langsung ke Bang Andreas ya. Tadi pertanyaan menggantung, Bang Andreas, sudah ada nama-nama kita ingin tahu nih, karena sudah keluar nama dari Pak Utut, keluar nama dari Bang Eriko Sotarduga. Nama Anies sebenarnya sudah masuk penjaringan begitu, tapi masih dicari lagi apakah kemudian masih cocok atau tidak. Mau digandingkan dengan sempat muncul nama Charles Honoris yang kemudian juga muncul dari Bang Eriko Sotarduga. Nah ini dari Bang Andreas bagaimana? Apakah memang sudah sampai dalam penjaringan nama-nama secara detail, secara individu dan lain sebagainya? Ringan gitu, artinya kalau sudah sampai pada aspek ketika masuk nama-nama itu kemudian mulai dilakukan seleksi, tentu itu yang namanya proses penyaringan, dan itu nanti dilakukan di DPP gitu, dalam arti bahwa dengan melihat pada aspek-aspek tadi gitu ya, aspek-aspek soal modal sosialnya, modal politiknya. Kemudian juga dibicarakan antar partai, bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan untuk sama-sama mendukung kontestan yang akan dimajukan itu. Jadi proses ini yang masih berjalan. Ada di situ dari usulan dari teman-teman di DPD dalam proses penjaringan itu memang nama Pak Anies ada di situ gitu, dan mereka sudah menyampaikan itu ke DPP. Gitu. Jadi gitu prosesnya, Mas.
Oke, Bang Andreas, begini, dari nama-nama itu muncullah nama Anies Baswedan, tapi ada tidak ini disampaikan juga dari akar rumput bahwa ada kriteria-kriteria tertentu, atau kenapa bisa nama Anies Baswedan itu muncul gitu? Apakah ada persamaan ideologi dan lain sebagainya gitu, itu juga diungkapkan? Ya, tentu ada banyak aspek ya. Artinya Pak Anies ini kan incumbent dan ya memang beberapa tahun terakhir ini 1 tahun lebih ya beliau off dari posisi sebagai gubernur. Tapi kan kemarin beliau juga calon presiden gitu. Sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan, apa yang bagaimana perform secara politik sebagai figur di publik. Tentu berbagai macam aspek yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat gitu, termasuk di sini adalah konstituen PDI Perjuangan gitu. Jadi aspek-aspek itu kan dilihat dan semua orang bisa memperhatikan itu, dan itu yang kemudian menjadi kumulatif menjadi modal sosial dari Pak Anies, karena semua aspek itu kan akhirnya berujung pada orang tuh suka atau tidak. Setelah orang itu suka, ada kemungkinan dia untuk dipilih atau tidak. Gitu. Jadi kumulasi daripada semua aspek itu akhirnya pada apa yang orang sebut dengan elektabilitas tadi, kemungkinan dia untuk keterpilihan, dan itu menjadi faktor yang dipertimbangkan gitu oleh partai. Saya kira semua partai akan melakukan hal yang sama gitu, melakukan survei, kemudian melihat figur tersebut, terus kemudian dia apakah dia kemungkinan dia untuk terpilih itu besar atau tidak, bagaimana kerjasama dengan partai-partai yang lain, sehingga dengan demikian menjadikan kekuatan mesin partai yang solid, bagaimana kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang akan mendukung beliau gitu. Jadi banyak aspek yang perlu menjadi pertimbangan. Disitulah kita yang dimaksudkan dengan proses penyaringan untuk kemudian diputuskan. Baik, menarik nih Mas Adi, kalau kita lihat narasinya tiba-tiba sekarang sudah berubah semua nih. Gerindra yang sebelum jadi pengusung Pak Anies Baswedan sekarang menyatakan tidak terlalu seksi lagi lah, nama-namanya tidak muncul di akar rumput. Lalu kemudian PDIP yang paling gencar untuk mengkritik pada saat pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta, sekarang justru melihat elektabilitasnya bagus nih, rekam jejaknya juga bagus. Apa sebenarnya kemudian terlihat di sini sebagai dari analisa politiknya, apakah memang secair itu, semudah itu bisa berubah dan lain sebagainya? Ya, politik kita selama ini memang tanpa ideologi. Yang mempertemukan segala-galanya adalah soal kepentingan. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi sepanjang pilkada, sepanjang pilpres, itu sirna pasca pilpres, pasca pilkada. Dan mereka yang saling berhadap-hadapan sangat mungkin akan bertemu kembali di saat ada event-event politik yang saling mempertemukan antara yang lain. Jangankan soal Anies dan PDIP, Prabowo dan Jokowi aja berkoalisi. PKS dan PKB antara kaum sarungan dan cingkrang bisa berkoalisi. Anies dengan basis-basis Nahdliyin juga berkoalisi. Jadi di kita secara umum memang kalau kepentingannya bertemu maka apapun akan bisa terjadi. Jadi kalau hari ini kita mendengar nama Anies Baswedan masuk dalam beauty contest yang akan diusulkan oleh kader-kader PDIP, bagi saya nggak kaget karena memang musim kita ini adalah musim semi di mana kekuasaan dan kepentingan di atas segala-galanya. Padahal kalau kita cek satu persatu kepada basis konstituen mereka masing-masing, pasti per hari ini belum tentu setuju. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi 2017 ataupun pembelahan akibat kebong dan kampret itu saya kira masih pembekas di banyak kalangan. Masih ada residunya. Tapi kalau kita bicara tentang siapa harus mengusung siapa pada level partai politik, tentu konfigurasi politiknya sangat ditentukan oleh kepentingan elit. Jadi ketum partai, wakil ketum partai, sekjen partai, dan hanya segelintir orang yang bisa memutuskan siapa yang boleh maju ataupun tidak. Bahwa ada aspirasi di bawah ya, tapi at the end of the day-nya yang bisa memutuskan siapa yang maju dan menjadi wakilnya itu elit partai. Dan itu yang sering terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Habib, ya mungkin aspirasi dari kawan-kawan Gerindra atau ada lagi nama Anies Baswedan. Banyak hal yang bisa dijelaskan. Mungkin bagi pendukungnya Pak Prabowo dan Gerindra, Anies ini dianggap orang yang tidak terlampau tahu terima kasih, misalnya dulu waktu diusung dalam Pilgub, tapi dalam debat ngasih skornya 11 kan gitu Pak. Dari 100 itu kan cukup menyakitkan. Bagi saya inilah yang kemudian menjelaskan kenapa hari ini kawan besok menjadi lawan. Ini soal kepentingan dan tak lagi bisa disatukan sama yang lain. Makanya tak mengherankan sekalipun Kaisang misalnya menunjukkan rasa ketertarikannya dengan Anies,
Gerindra itu dingin-dingin saja, PSI juga dingin-dingin saja. Itu menarik tuh. Kalau Demokrat sangat kelihatan nggak mau lagi sama Anies. Kalau Gerindra ini agak sedikit ngayun, lebih cool ya, tidak langsung direct masih menjawab dilihat-lihat gitu hitam ya? dan putihnya. Bukan lihat-lihat, pasti nggak mau. Oh, pasti nggak mau. Itu yang Oke. kemudian menjelaskan kenapa belakangan ada Ridwan Kamil yang diusung oleh Gerindra. Biar Gerindra itu nggak dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan dan nama lain. Itu artinya apa? Koalisi pendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilgub Jakarta khususnya sebisa mungkin ini tak ada yang pindah ke lain yang tempat. Dan itu yang sebenarnya ingin diupayakan kenapa muncul Ridwan Kamil. Kalau kita membaca angka-angka statistik, yang saya kira elektabilitasnya kuat cuma 2, Anies Baswedan yang kemudian sangat kompetitif jika dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil. Di luar nama itu cukup jauh Pak, levelnya hanya calon wakil. Kalau bicara tentang siapa calon gubernur yang layak untuk bersaing secara sengit, baik segi popularitas, elektabilitas, kemampuannya sama-sama oke, alumni luar negeri, sekolahnya bagus, Anies Baswedan. Walaupun sebenarnya medan perangnya dari Ridwan Kamil tuh berbeda kan, dia di Jawa Barat, jadi baru pertama kali nih misalnya di Jakarta, itu juga mempengaruhi begitu, elektabilitasnya juga akan bagus begitu? Ya, Ridwan Kamil ini kan muncul di 2 tempat, Jawa Barat dan Jakarta. Ya. Jadi kalau tanya di Jawa Barat, sebenarnya Ridwan Kamil yang paling signifikan, Betul. siapapun lawannya. Tapi ketika ditanya soal siapa calon gubernur yang potensial maju di Jakarta, Ridwan Kamil juga muncul. Dan munculnya itu luar biasa, mepet kekuatan politik yang dimiliki oleh Anies. Jadi ketika nama Ridwan Kamil itu disebut oleh sejumlah partai termasuk Gerindra, bagi saya ini based on data, bukan hanya soal style dan fashion politik. Tapi kan nggak mungkin partai itu mengusung orang yang memang namanya ujuk-ujuk tidak pernah muncul dan elektabilitasnya tak ada. Termasuk Anies, ini bukan soal bagaimana PDIP dan Anies punya kepentingan bersama. Ya karena tentu mereka juga membaca angka-angka statistik secara rasional, secara kalkulasi politik yang relatif punya jejak politik kuat di pemilih Jakarta masih ada nama Anies Baswedan. Jadi politik kita sederhana itu aja Pak, diusung calon kuat kemungkinan menang, maka disitulah kemudian tiket akan diberikan kepada mereka. Tapi ini masih dinamis, Agustus cair, masih ya? cukup panjang dan apapun bisa terjadi. Jangan-jangan Anies nggak dapat tiket. Bisa jadi. Karena PKB itu belum cukup. Oh ya. Karena PKB, kalau Iya, Anies sudah betul. PKB, ya PKS ataupun PDIP kan mikir juga nih. Nah, sebelum ke apa Bang insentif Habib, yang artinya bisa matematika parpol yang kira-kira akan mengusung Anies siapa? Ya kalau melihat kecenderungannya dulu kan dikaitkan dengan Anies itu ada PKS, belakangan Ya. PDIP. Bahkan lebih awal dari PKB itu Nasdem, tapi belakangan Nasdem nggak pernah ngomong Anies lagi. Mungkin bagi Nasdem ya sudahlah, Anies ini sudah menjadi bagian dari PKB, jadi mereka nggak terlampau ngotot sebenarnya untuk menjadikan Anies bagian dari mereka. Tapi bagi saya, koalisi Prabowo dan Gibran soal kemungkinan siapa yang masuk kabinet dalam banyak hal akan mempengaruhi soal postur bagaimana konstelasi politik yang ada dalam pilkada. Bang Habib sebagai salah satu elit partai Gerindra nih. Bukan lah, kalau saya Tadi disebutkan wakil kita ketua umum, eselon 3 ini. Eselon 3. Ada muncul nama Kaesang. Ya. Kaesang kan erat kaitannya dengan keluarga Pak Joko Widodo yang sekarang juga anaknya berada di pendamping dari Pak Prabowo Pemerintahan, ya. Subianto. Apakah ini juga ada ada pengaruhnya, ada pembicaraan di dalam mengenai hal tersebut, keterlibatan nama Kaesang dalam DKI Jakarta ini? Ya lagi-lagi itu adalah aspirasi yang muncul di grassroots soal Berarti ada? Mas Kaesang ini, ya kan. Saya ke mana-mana, ya banyak juga yang ngomong kan berapa nama sebetulnya, ada Pak Ridwan Kamil, ada Budi, ada Kaesang, itu disebut-sebut di masyarakat gitu loh. Sehingga kayak kemarin Pak Dasko bikin semacam poster ya di post di ininya. 2 kali posting. Ada juga Mas Kaesang, dan itu justru semakin disambut di masyarakat, ya kan. Positif di masyarakat kami ya, di konstituen kami di terutama di basis Jakarta Timur ya. Sehingga kalau menurut saya ya ini bisa diadu lah gitu loh ya. Kaesang ini kan representasi anak muda ya. Lalu popularitasnya tinggi sekali ya, nggak perlu banyak jualan ya kan, orang kan tahu ini tokoh yang cukup dikenal gitu kan ya. Tapi memang ya kalau keputusannya nanti ya Pak Prabowo lagi. Oke, Bang Habib, artinya kalau misalnya tadi dari nama Anies Baswedan itu minim dari Gerindra gitu ya, terutama di Jakarta Timur, tapi dari Kaesang namanya muncul cukup pekat begitu ya. Nah artinya itu Kaesang itu akan berdiri sendiri jika memang diputuskan bahwa dari Gerindra begitu, bukan terlepas dia bersanding dengan Anies. Kalau Anies kan nggak pernah muncul ya di kami ya. Iya. Jadi ini kan format calon ini kan
nggak bisa sendiri juga kami, ya, Partai Gerindra nggak bisa sendiri. Tentu kami harus bicara setidaknya yang paling dekat adalah dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ya. Nah, kita bicara sosok, ya, Pak Ridwan Kamil ini sebetulnya bukan tiba-tiba juga muncul dibahas. Seingat saya, ya, pada saat kampanye Pilpres saja sudah ada pembicaraan tersebut. Saya sempat bicara bahkan dengan Pak Ridwan Kamil, ya, beliau bilang, ya sepertinya akan mendapatkan tugas untuk di Jakarta. Itu saya pernah beliau langsung bilang, ya saya bilang Pak Prabowo tuh bilang. Saya nggak tahu tugas dari mana ya, tapi kan mungkin kan karena kan beliau mengetahui saya kader Gerindra kan pasti kan orientasinya adalah Pak Prabowo kemungkinan kan itu ya. Saya bilang oh bagus ini Kang kalau Jakarta karena etnik Sunda juga banyak loh di Jakarta ini ya. Kalau nggak salah nomor 2 Pak, bahkan setelah Jawa ya. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil, nanti, ini misal ya, dengan Mas Kaisang, ya kan, dalam konteks etnis ya sebetulnya sudah cukup kuat itu, Jawa, Sunda, Jawa, kan ini dua yang terbesar ya. Kan itu perlu juga dihitung ya, Mas Adi ya, yang begitu-begituan ya, bisa juga dihitung ya. Jadi ini terus kami tampung ya, nanti kami terus serap aspirasi dari masyarakat. Tidak mau mengusulkan kader dari Gerindra? Itu juga. Nah, kalau makanya ini lagi-lagi soal kader ya. Naluriah manusiawi, semua partai ingin kader-kader terbaiknya maju ya di pilkada. Dalam konteks kepentingan politik ya kita ingin. Tapi di kami itu ada masalah juga di Partai Gerindra ini. Yaitu adalah? Kader-kader kami ini terutama yang sudah terpilih di DPR RI, di legislatif itu agak enggan dari dulu tuh. Enggan bertarung di pilkada atau bahkan ditawarin jadi menteri aja belum tentu mau gitu loh. Kalau kader-kader ya enggak. Belum tentu mau. Kenapa? Karena nggak gampang juga kan ya. Apalagi kalau pilkada kan harus tarung lagi gitu kan. Sudah mundur, belum tentu menang ya kan. Tambah lagi ya itu dia. Kebanyakan fashionnya ya, gayanya teman-teman ini kan kebanyakan berlatar belakang aktivis. Itu tuh lebih suka di tempat saya di legislatif. Ya kan tiap hari bisa marahin menteri gitu kan. Bisa kebalik nanti kalau bisa jadi menteri. Kalau jadi menteri, waduh ke DPR nunduk-nunduk ya siap bapak. Kalau jadi kepala daerah gitu kan ya. Jadi belum dulu ya. Jadi kemungkinan kader Gerindra dari kader belum dulu. Enggak, itu persoalan bukan belum dulu. Sepertinya memang ada sedikit handicap cari kadernya kalau untuk ini. Ya. Baik. Nanti saya ingin kembali ke Bang Andreas. Tadi sempat ngomongin Ridwan Kamil nggak enak karena dia kader Golkar. Sebenarnya kita juga sudah menghubungi Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar untuk ikut berdiskusi bersama kami pada pagi hari ini. Tapi sampai sekarang belum direspon nih. Nanti kita tunggu. Mudah-mudahan masuk nih. Nanti kita ke Bang Andreas juga untuk menanggapi lagi soal masalah Kaisang yang juga menyatakan ketertarikannya terhadap salah satu calon yang sudah dilirik oleh PDIP, Pak Anies Baswedan. Usai jeda tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Tadi disebut-sebut nama Kaisang Pangarep yang juga ia berharap untuk bisa menjadi pasangannya Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan tadi muncul di PDIP. Saya ingin ke Bang Andreas Parera. Bang Andreas, kalau misalnya memang nama Kaisang ini kembali muncul nih, lalu kemudian ternyata klop dengan Pak Anies, nah PDIP gimana tuh dengan Kaisang? Apakah masih ada mau minang gitu ya? Iya, dengan keluarga Pak Joko Widodo nih yang kemudian masih jadi perhatian PDIP itu bagaimana Bang Andreas, silakan. Complicated ya. Ini tukang adu. Bang Andreas, silakan Bang. Pak Aniesnya mau nggak ya? Halo? Nanti kita tanya, Pak. Nanti kita tanya. Karena dia bilang masih nunggu. Iya, dia sebenarnya masih menjaring parpol dulu gitu. Jadi belum membicarakan wakil-wakilnya. Saya kira ya artinya Pak Anies kan ya kita tahu lah bagaimana proses di Pilpres kemarin, proses di Pilkada ini. Jadi kelihatan ada upaya untuk melakukan replikasi gitu, replikasi dari proses yang terjadi kemarin gitu. Bagaimana apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi di MA, dan Pak Anies adalah orang yang cukup vokal untuk mengkritisi itu gitu. Nah sehingga saya ragu Pak Anies menghendaki itu gitu ketika ya di dalam proses pilkada nanti gitu.
Jadi kalau Bang Andreas melihatnya itu suatu hal yang tidak mungkin begitu ya, karena dari kondisi pada saat Pilpres kemarin hingga saat ini begitu ya? Ya, kalau dilihat dari apa yang sudah pernah Pak Anies sampaikan, dan Pak Anies adalah orang yang ya intelek, yang memahami persoalan-persoalan, termasuk bagaimana persoalan yang berkaitan dengan prosedur, proses di dalam pemilihan, dan upaya yang dilakukan, upaya untuk mereplikasi ini kan kita lihat terang benderang gitu. Dan saya kira Pak Anies juga paham soal itu gitu. Dan apakah beliau menghendaki itu, saya ragu. Saya nanti katakan juga saya ragu. PDI Perjuangan akan memberikan nama dari kader PDI Perjuangan jika memang akhirnya jadi memikat begitu Anies Baswedan. Artinya dari kader PDI Perjuangan juga akan memberikan nama gitu. Mungkin ada sosok-sosok yang namanya juga sudah mulai muncul, Bang Andreas, dari PDIP? Ya itu tadi, itu ada nama seperti Pak Charles, ada nama seperti Pak Aswar Anas, ada banyak nama yang muncul di situ, sehingga itu nanti dibicarakan. Makanya saya katakan tadi, di samping modal sosial dari kemungkinan keterpilihan, juga tentu akan diperhatikan modal politik, yaitu dukungan partai politik dan bagaimana kerjasama antar partai politik yang solid, rekat di masyarakat, untuk kemudian sama-sama mengusung calon yang akan diusung di dalam pilkada nanti gitu. Kenapa? Karena saya kira di semua partai berlaku hampir yang sama, tapi di PDI Perjuangan itu sangat penting untuk diperhatikan bahwa ketika kita mengusung seorang calon itu juga perlu didukung oleh konstituensi dasar kita gitu, basis massa kita, sehingga dengan demikian antara putusan dari elit dengan keinginan massa konstituen itu nyambung gitu. Nah di situ bahwa kemudian kita lihat bagaimana tingkat dukungan dari konstituen massa partai di situ gitu. Nah kalau itu bisa berlangsung, itu menjadi modal kombinasi antar modal sosial dan modal politik yang bagus untuk kemudian memenangkan calon yang diusung. Faktor-faktor itulah yang akan dipertimbangkan di dalam proses untuk penyaringan nanti. Baik, Mas Adi, kalau saya meminjam tadi istilah Mas Adi bilang ini semua akan kembali ke kepentingan. Kepentingan dari masing partai politik tentu ingin menang. Nah, Anies punya elektabilitas yang tinggi. Lalu kemudian nama Kaesang tadi dianggap tidak mungkin untuk bergabung dengan Anies. Anies kemungkinan tidak akan mau. Apakah ini akan balik lagi ke kepentingannya? Kepentingan kan untuk menang. Bisa saja kalau misalnya menggandeng Kaesang bisa menang. Tapi yang menarik juga, Kaesang menyebut namanya Anies, bukan Ridwan Kamil yang kemudian diusung oleh Gerindra dan Golkar di sini. Apa bacaannya di situ, Mas Adi? Kalau kita membaca DNA politiknya Kaesang, mestinya lebih lurus dan cocoknya dengan Ridwan Kamil. Ya. Baik dari segi kepentingan grassroots dan kepentingan elit. Dan tak ada konfrontasi apapun dalam konteks itu. Artinya untuk menduetkan keduanya ini relatif lebih mudah. Betul. Karena tidak ada psychological barrier yang kemudian bisa membenturkan keduanya. Ini satu kubu. Ini satu madhab dan satu kepentingan. Tapi agak beda ceritanya kalau kemudian Anies Baswedan dengan Kaesang. Ini bainas sama wal lubang sumur. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur, jauh sekali bedanya. Pada level grassroots saya kira pemilih Anies juga tidak happy kalau dengan Kaesang. Dan pendukung-pendukung Jokowi sekalipun juga nggak happy dengan Anies Baswedan. Dan pernyataan Budi Ari beberapa waktu yang lalu, kita tahu adalah ketum Projo, mereka mengatakan kita akan mendukung semua jagoan yang diusung oleh Pak Jokowi dalam pilkada. Tak lama setelah itu Budi Ari ngomong, untuk Pilgub Jakarta dukung Ridwan Kamil. Ini kan sebenarnya menegaskan bahwa warna politik pendukung Jokowi, pendukung Prabowo dan Gibran lebih condong ke Ridwan Kamil ketimbang dengan Anies. Jadi pada level elit sekalipun sebenarnya, terutama PSI, ini kan dingin ketika disebut soal kemungkinan berkoalisi dengan Anies. Tidak langsung disambut dengan gegap gempita, disambut dengan keharuan, dan langsung misalnya mendatangi Anies dan PKB. Mereka menurut saya sih terlampau dingin sebenarnya ketika Kaesang menyatakan tertarik untuk menjadi bagian dari Anies. Kenapa itu disampaikan dari mulutnya Kaesang? Apakah itu cuma sekedar gimmick saja begitu Mas Adi Saya kira artinya? Kaesang juga nih anak muda sebenarnya yang saya kira punya basis argumentasi yang rasional. Per hari ini elektabilitas Anies itu masih paling kuat Pak dibandingkan dengan yang lain. Kaesang juga paham
bahwa orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga besarnya, nggak mungkin ke Anies. Bukan lagi soal nominasi, udah di-delete nama ini, Pak. Satir berarti. Udah nothing. Tapi itu lagi, kalau Kaisang berkehendak, kalau Kaisang memang ingin maju dan berpasangan dengan Anies, saya kira tak ada yang bisa menghentikan ini semua. Satu-satunya yang bisa menghentikan cuma Pak Jokowi sebagai orang tua dan sekaligus mentor politiknya. Udah itu aja bagi saya melihatnya. Tinggal kita lihat nanti. Karena memang partai-partai lain seperti PSI ataupun orang yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan politik nggak mungkin bisa menolak keinginan Kaisang kalau serius. Cuman efeknya ini pasti akan menimbulkan tarik-menarik yang cukup luar biasa. Nah, itu menarik. Nah, dari Gerindra gimana menanggapi pernyataan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang tadi dikatakan masih satu kubu sebenarnya sama Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo di sini, tapi nyebutnya namanya Anies, bukan Ridwan Kamil yang diusung sama Gerindra. Ya, bagus ya. Ini kan salah satu dinamika ya, di mana memang masing-masing pihak ya, termasuk individu seperti Mas Kaisang bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan, dan nanti kan terus berproses. Sekarang sebut Mas Anies dan lain sebagainya. Apakah besok juga akan bicara yang lain? Ya kita tunggu saja. Kita nggak alergi yang dengan yang seperti itu. Cuma kalau kami Partai Gerindra terus terang kami sampaikan bahwa minim sekali ya aspirasi dari masyarakat kami ya, dari konstituen kami untuk mendukung Pak Anies. Jadi itu mungkin akan menjadi pertimbangan dalam konteks kita mau menentukan pasangan cagup dan cawagupnya seperti apa. Berarti dari bacaan konstituen Gerindra agak berseberangan dengan apa yang hasil survei setidaknya yang dari Mas Adi katakan masih tinggi sampai hari ini. Ya enggak. Anies Baswedan. Tinggi itu kan konteksnya seperti apa. Tapi kalau di konstituen kami minim sekali gitu loh. Artinya mungkin sisa-sisa atau residu dari Pilpres juga mungkin menjadi salah satu nama Anies Baswedan itu tidak muncul begitu mungkin di Gerindra. Juga apa yang disampaikan Mas Adi ya. Cuma memang saya sebetulnya kalau lebih tepat identitas saya saat ini adalah praktisi politik di Jakarta. Saya tim pemenangan Pak Jokowi, Ahok ya kan terlibat. Yeah. Tim pemenangan Anies siapa kemarin Sandi terlibat full. Kemudian juga saya 2 kali pileg ya. Alhamdulillah menang lagi ya kan ya. Saya tahu sekali karakteristik masyarakat kami Jakarta. ya yang memang agak berat ya kalau dengan sosok yang punya beban masa lalu. Apa sih Bang bebannya Bang? Ya macam-macam. Jadi kalau ekspektasi masyarakat itu terlalu tinggi ya. Kalau tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, siapapun dia, saya nggak ngomong orangnya ya, siapapun dia itu pasti menjadi prioritas yang bukan utama lagi. Saya saja mengalami, mohon maaf, lebih berat bagi saya maju pertama kali menang pileg daripada yang kedua, walaupun suaranya yang sekarang lebih besar ya, tapi perjuangannya lebih berat gitu loh, meyakinkan masyarakat pasti nanya, emang 5 tahun ngapain aja Bang Habib gitu kan, kemana aja selama ini Bang Habib. Itu aja saya merasa padahal saya merasa hampir tiap minggu turun tetap aja ditanya karena kan nggak mungkin turun di semua tempat. Ketika turun di satu tempat, di tempat yang lain bertanya, kurang lebih begitu. Nah itulah tantangan ya, masalah ya bagi sosok-sosok incumbent di DKI. Pak Fauzi Bowo nggak bisa bertahan ya kan ya, Pak Ahok nggak bisa bertahan ya, Pak Ahok kan incumbent juga waktu itu kan ya. Kemudian ini apakah bisa bertahan ya, kita lihat nanti. Dinamika politik hingga saat ini masih sangat-sangat cair ya. Kita masih akan terus menantikan bagaimana nanti peta politik ke depannya, terutama di Pilkada Jakarta ya. Terima kasih Bang Habib, Mas Adi terima kasih, juga Bang Andreas terima kasih. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi Bang Doli ya hingga di penghujung dialog kita di Apa Kabar Saya ingin simpulkan diskusi ini dengan sebuah pantun boleh ya cepatnya. Jakarta nih. Jakarta banget. Beli batik di Purwodadi. Cakep. Batiknya bikin badan berisi. Cakep. Dalam politik tak ada lawan abadi. Semua soal kepentingan politisi. Kami jeda dulu, kami kembali nanti dengan informasi seputar haji. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, jelang wukuf di Arafah, pemerintah Arab Saudi terus mempersiapkan sejumlah persiapan baru, termasuk menyediakan ada aspal karet agar memudahkan para jamaah ini berjalan dengan tenang, berjalan dengan nyaman menuju ke Arafah. Nah, kalau kita lihat Kementerian Transportasi Arab Saudi ini menggunakan aspal karet fleksibel, pemirsa, di jalur pejalan kaki di Arafah. Nah, fasilitas aspal karet ini dibuat untuk menjaga kesehatan dari para jamaah haji, terutama jamaah yang sudah lanjut usia.
Nah, aspal karet ini diharapkan bisa mengurangi tekanan pada pergelangan kaki dan juga telapak kaki serta memberikan rasa nyaman setidaknya saat berjalan jauh. Aspal karet ini juga bisa untuk menurunkan temperatur suhu di jalan karena memang suhu di sana cukup panas sampai 42-43 derajat Celcius. Teknologi aspal karet juga ramah lingkungan. Teknologi ini memanfaatkan karet daur ulang dari ban dalam dengan campuran aspal. Nah, ini sekaligus mengurangi penumpukan limbah ban bekas dan meminimalkan polusi dari pembakaran ban. Tim pengawas atau Timwas DPR RI menemukan ada beberapa fakta di mana tenda di Arafah ini kurang memadai. Setidaknya ada 3 fasilitas yang dinilai kurang memadai. Saat melihat fasilitas kesehatan, mereka menilai jalan di depan klinik terlalu sempit. Hal ini akan menyulitkan petugas saat membawa pasien. Kemudian fasilitas kesehatan untuk jemaah Indonesia juga memiliki 33 bed. Temuan kedua, kapasitas tenda yang terlalu dipaksakan. Akibatnya ruang untuk jemaah terlalu juga sempit. Salah satunya tempat tidur yang lebarnya hanya 50 cm saja. Hal lain dikritisi oleh Timwas adalah kamar mandi, meski terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun kurang juga memadai. Bangunan kamar mandi dan WC terlihat dibuat tidak benar atau asal-asalan. Mereka juga menemukan minimnya WC duduk untuk para lansia. Sedangkan sekitar 40% jemaah haji Indonesia adalah lansia. Dan Timwas berharap fasilitas untuk jemaah ini terus diperbaiki lagi. Jemaah haji yang sudah mengeluarkan biaya mahal ini berhak untuk mendapatkan fasilitas yang bagus dan memadai. Ada sejumlah persiapan yang terus dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangkaian proses pelaksanaan ibadah haji ini. Berikut informasinya pemirsa untuk Anda. Ya, untuk puncak ibadah haji di tahun ini ada di wukuf di Arafah ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini merupakan berdiam diri pemirsa di Arafah dalam keadaan berihram dan ini dilakukan pada saat tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi di sini memang menjadi inti dari haji untuk kemudian berwukuf di sana, memanjatkan doa dan juga harapan-harapan yang kemudian diinginkan begitu. Nah, dalam rangkaian wukuf ini kita akan mendengarkan atau jamaah haji akan mendengarkan khutbah wukuf dulu, lalu sholat zuhur dan asar di jamak takdim berjamaah dan di sana disarankan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, sholawat dan juga doa. Doa apapun, insya Allah makbul pada saat itu. Termasuk yang tidak sedang berhaji pada saat wukuf berdoa di tempatnya masing-masing. Lalu setelah itu ada mabit di Musdalifah atau artinya bermalam. Ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini menjadi salah satu atau menjadi rangkaian dari proses ibadah haji. Ada wukuf dulu, lalu kemudian mabit di Musdalifah, nanti kemudian ada lempar jumroh dan lain sebagainya. Nah, ini untuk rangkaian mabit sendiri ini akan bermalam di Musdalifah, memperbanyak zikir juga, talbiyah dan juga berdoa. Dan di sini untuk dimanfaatkan waktunya untuk mengambil batu kerikil untuk lontar jumroh di Mina nantinya. Nah, setelah itu ada mabit lagi atau bermalam lagi di Mina untuk 11 sampai 12 Zulhijjah, ini bermalam di sana dan akan melontar jumroh pada keesokan harinya. Ya, ini merupakan rangkaiannya pemirsa, ada 15 Juni atau 9 Zulhijjah ini menjadi wukuf di Arafah. Lalu untuk penentuan Idul Adha sudah ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2024 ya. Ada salah ketik di situ. Ada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah untuk pelaksanaan Idul Adha. Nah, ini ada hari tasyrik pertama, kedua dan ketiga ini pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah atau menurut kalender ini 17 sampai 19 Juni 2024. Nah, ini juga menjadi satu rangkaian juga, sudah akan dimulai nanti kepulangan atau pemulangan jamaah haji gelombang pertama
dari Jeddah ke Indonesia ini pada tanggal 22 Juni pemirsa sampai tanggal 3 Juli untuk gelombang pertama. Lalu pada tanggal yang sama pada 22 Juni atau 16 Zulhijjah merupakan awal kedatangan dari jemaah haji gelombang pertama di Indonesia. Jadi kita harapkan memang semua proses ini berjalan dengan lancar, mulai dari wukuf di Arafah, lalu kemudian di Musdalifah dan juga di Mina, lalu kemudian untuk pemulangan ibadah haji sampai ke Indonesia, semua diharapkan berjalan dengan lancar, termasuk juga yang berangkat dari Mekah ke Madinah lagi, Madinah kemudian ke Indonesia. Ini dilakukan di tanggal-tanggal yang tercantum di sini pemirsa, agar kemudian menjadi harapan kita semua berjalan lancar. Amin, dan ibadah daripada jemaah haji ini diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur. Amin amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk 22 Juli menjadi akhir kedatangan dari jemaah haji gelombang pertama di Indonesia. Nah, kita akan coba pantau pemirsa bagaimana kemudian kondisi terbaru nanti, tapi kita akan coba sampaikan dulu informasi-informasi lain seputar haji. Iya. Kami hadirkan informasi mengenai hingga saat ini sebanyak 1.169 tenda sudah disiapkan untuk pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf akan dilaksanakan pada 9 Zulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan Sabtu 15 Juni 2024 esok. Ini ada 1.169 tenda yang telah disiapkan untuk 213.275 jemaah haji Indonesia saat pelaksanaan wukuf di Arafah. Setiap maktab memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari tenda yang berkapasitas 100 sampai dengan 300 jemaah dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti pendingin ruangan, listrik, dan juga air. Dan langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan reporter TV One. Ada Putri Rani yang saat ini sudah berada di Arafah untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang ibadah wukuf saat ini di sana. Putri Rani, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alfat dan Sira Safira. Ya. Saat ini saya melaporkan langsung dari Arafah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersama rekan-rekan Satgas Arafah telah tiba di Arafah pada Jumat dini hari ini. Adapun Satgas Arafah yang diberangkatkan tadi malam berjumlah 765 petugas. Satgas Arafah ini terdiri dari petugas yang tadinya bertugas di Dakar Madinah dan juga ada petugas dari Koordinator Maktab dan Satgas Jamarot. Di Arafah ini ada 73 maktab, di mana total dari tendanya adalah 1.169. 73 maktab ini akan menampung yaitu sejamaah sebanyak 213.275. Sementara ukurannya memang berdasarkan informasi dari PPIH bervariasi, ada kapasitas jamaah yang bisa menampung antara 100 sampai 300 jamaah. Jamaah dijadwalkan berangkat hari ini, hari Jumat 8 Zulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan hari Jumat 14 Juni 2024. Rencananya jamaah akan diberangkatkan sejak pukul 8 hingga pukul 9 malam, dibagi dengan 3 trip. Jamaah sebelum berangkat akan diperiksa kartu nusuknya atau smart card, yang nantinya setelah semua sudah masuk bis akan disegel oleh otoritas Arab Saudi. Hal ini menjaga atau mencegah agar jamaah yang tidak terdata, yang memang tidak memiliki visa resmi bisa memasuki Padang Arafah. Baik, terima kasih Putri mengabarkan langsung dari Arafah. Kita titip doa di sana, semoga lancar ibadahnya, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Dan pemirsa, kita jeda dulu. Kita akan hadirkan informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usai jeda. Pemirsa, saatnya kami menghadirkan informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana pemeriksaan terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana, telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan nantinya pemeriksaan ini akan terus berlanjut. Pemeriksaan terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana, sudah dilakukan oleh Polda Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri karena pada saat itu ayah dari almarhum Eki yang pertama kali melakukan penangkapan.
Ia menjabat di Sat Narkoba dan bukan di Satreskrim pada saat itu. Diperiksanya Ibtu Rudiana ini merupakan bagian dari kepentingan pemeriksaan penyidikan yang saat ini masih terus berlangsung. Ya, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa pihak polisian saat ini masih terus mengumpulkan berkas-berkas pemeriksaan, keterangan para saksi, dan akan segera melimpahkan berkas ini ke kejaksaan. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa, ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa, ya. Untuk mengupdate bagaimana pemeriksaan yang terus dilakukan hingga saat ini di Polda Jawa Barat, ada rekan kami Felicia Melinda yang akan mengabarkan kepada Anda. Felicia, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Ya, Alfasira dan juga pemirsa, untuk di Polda Jawa Barat sendiri, perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi beberapa tahun silam, ini kemarin siang sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, 3 kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini datang ke Mapolda Jawa Barat untuk memberikan surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan dan juga permohonan salinan berkas pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan pada hari Rabu kemarin. Dan memang pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Polda Jawa Barat ini memberikan perpanjangan penahanan terhadap Peggy Setiawan selama 40 hari terhitung dari tanggal 11 Juni hingga tanggal 20 Juli nanti. Dan dengan adanya perpanjangan penahanan terhadap Peggy Setiawan ini, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan pra-peradilan yang mana sudah diberikan kepada Pengadilan Negeri Bandung, dan nantinya sidang pra-peradilan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan untuk dari Polda Jawa Barat sendiri, ini menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan kemarin bahwa pemeriksaan sampai saat ini masih tetap terus berlanjut, dan Polda Jawa Barat atau tim penyidik ini masih tetap terus mengumpulkan berkas-berkas yang mana nantinya akan segera diberikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk terkait dengan pemeriksaan Ibtu Rudiana sendiri, ini Kombes Pol Jules Abraham Abbas juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa oleh pihak kepolisian beberapa hari yang lalu, namun memang sampai saat ini nantinya pemeriksaan memungkinkan nantinya akan dilanjutkan menurut menurut Kombes Pol Jules Abraham Abbas, tetapi memang dari Polda Jawa Barat sendiri sampai saat ini masih berfokus untuk mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya akan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Demikian Sira dan juga Alfat, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Melinda, informasi langsung dari Mapolda Jawa Barat. Ya, akhir kata kami harus undur diri ya. Ya. Sebelum pamit saya kasih pantun. Nah, dulu. baru mau bilang, jadi ini kayaknya jangan pamit dulu nih, Alfat pasti mau ngasih pantun nih. Jalan-jalan ke pelosok bareng Mama naik kuda. Cakep. Ketemu lagi besok di waktu yang sama, rezeki yang berbeda. Cakep. Sampai jumpa, Sampai jumpa, saya Sira Safira, dadah.